Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Nah, kita akan masuk ke subtema ketiga. Di tema 5 ini adalah subtema yang terakhir tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap ya? Masing-masing sudah siap? Kita mulai dari pengertian rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Kita sudah belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada populasi, individu, dan komunitas. Ketiganya itu saling berhubungan. Mereka saling berhubungan sehingga saling membutuhkan, membentuk simbiosis. Akhirnya mereka membentuk yang namanya rantai makanan karena memiliki saling ketergantungan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan urutan tertentu. Itu adalah rantai makanan. Saling ketergantungan dalam hal memperoleh makanan. Nah, dalam rantai makanan ada 3 komponen yang paling penting, yaitu yang pertama adalah produsen. Siapa itu produsen? Produsen itu biasanya disebut juga sinonimnya itu penghasil. Nah, siapakah itu produsen? Produsen itu adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri dan menjadi sumber makanan, sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, produsen itu salah satu-satunya itu adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri tanpa bantuan makhluk hidup lainnya, yaitu tumbuhan bisa berfotosintesis. Jadi dalam rantai makanan, hanya tumbuhan yang bertindak sebagai produsen. Kemudian yang kedua, itu adalah konsumen. Konsumen atau pemakai. Apa itu konsumen atau pemakai? Konsumen itu adalah makhluk hidup yang memakan si produsen. Dan dia juga bisa memakan konsumen yang lainnya. Artinya dia bisa makan tumbuhan dan dia juga bisa makan daging. Contohnya itu seperti tikus, ular, elang. Nah, kalian boleh mute dulu semua ya. Kemudian nomor 3, komponen ketiga itu adalah pengurai. Ini disebut juga dengan decomposer atau detritivore. Jadi banyak nama lainnya. Nah, siapakah pengurai itu? Pengurai itu adalah makhluk hidup yang dapat menguraikan si produsen atau si konsumen kalau mereka sudah mati. Nah, yang bertindak sebagai pengurai atau decomposer pada rantai makanan ini adalah bakteri dan jamur. Tapi ingat, harus kalau sudah mati. Ini adalah ketiga komponen penting dalam rantai makanan. Kemudian dalam tingkatan konsumen dalam rantai makanan itu memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah hewan yang memakan produsen. Jadi yang termasuk konsumen tingkat 1 itu harus hewan herbivore karena dia memakan produsen tumbuhan. Nah, konsumen tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan seterusnya itu artinya apa? Itu masih bisa lanjut ke tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Sampai ke beberapa tingkat masih bisa. Nah, siapa yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 ke atas? Itu adalah hewan karnivor, pemakan daging. Tetapi bisa juga hewan omnivor, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Jadi yang bertindak sebagai konsumen tingkat 2 dan seterusnya itu ada 2, ada karnivor dan ada omnivor. Kemudian ada konsumen yang terakhir. Konsumen yang terakhir itu disebut sebagai konsumen puncak, yaitu hewan yang tidak ada lagi pemangsanya. Biasanya konsumen puncak ini termasuk di dalamnya itu adalah hewan predator, hewan yang tidak bisa lagi dimangsa oleh hewan lain. Jadi ada beberapa tingkatan yang paling akhir itulah yang disebut sebagai konsumen puncak. Kemudian kita lihat bentuk rantai makanan. Bentuk rantai makanan itu seperti
rumus ya. Nah, dimulai dari produsen, tanda panah ini dibaca dimakan. Produsen dimakan oleh konsumen satu, berarti herbivore ya. Jadi kalian tidak boleh taruh hewan karnivor di konsumen satu, karena dia memakan produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Jadi produsen dimakan oleh konsumen satu, dimakan oleh konsumen dua, dimakan oleh konsumen tiga, dimakan oleh, ini konsumennya boleh tambah, boleh konsumen 5 lagi, konsumen 6 lagi, boleh. Nah, sampai yang terakhir itu dimakan oleh konsumen puncak. Artinya tidak ada lagi yang memakan si konsumen puncak. Nah, konsumen puncak mati dan diuraikan oleh decomposer, yaitu pengurai berupa bakteri dan jamur. Nah, contohnya, kita lihat contohnya ya. Contoh produsen itu rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Elang dimakan oleh pengurai. Nah, dalam bentuk gambar, ini sama ya. Jika kalian lihat dalam bentuk gambar, ini ada di kertas yang mau saya bagikan ke kalian. Yang jadi produsen, kalian boleh perhatikan gambarnya, yang jadi produsen itu adalah rumput. Rumput berperan sebagai produsen, dia membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis, dia hanya membutuhkan cahaya matahari, air, dan zat hara, serta klorofil untuk berfotosintesis. Nah, rumput ini dimakan oleh belalang. Dia memberikan energi kepada si belalang. Belalang bertindak sebagai konsumen pertama atau disebut sebagai konsumen primer. Belalang dimakan oleh si katak. Kataklah yang disebut konsumen kedua. Katak dimakan oleh si ular. Si ular disebut konsumen ketiga. Ular dimakan oleh si elang. Elang tidak ada lagi yang memakannya. Maka si elang inilah yang disebut dengan konsumen puncak atau konsumen terakhir. Nah, si elang ini mati, dia akan diuraikan oleh decomposer atau pengurai berupa bakteri dan jamur menjadi mikroorganisme yang lebih kecil dan itu berguna untuk pertumbuhan atau tanaman. Makanya disebut sebagai rantai makanan karena saling membutuhkan. Nah, bagaimana jumlah populasi setiap makhluk dalam rantai makanan? Perhatikan gambar ini, nampak ya? Ini disebut sebagai piramida rantai makanan. Jumlah produsen itu ada di tingkat paling bawah. Tingkat paling bawah itu paling banyak. Jadi jumlah produsen itu harus lebih banyak ketimbang dengan konsumen. Populasi produsen lebih banyak, populasi konsumen tingkat 1 lebih banyak dari konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 lebih banyak daripada konsumen tingkat 3 atau konsumen pun. Jadi semakin ke atas, semakin menuju ke konsumen puncak, populasinya atau jumlahnya akan semakin sedikit. Inilah tentang populasi atau tentang banyaknya suatu makhluk dalam rantai makanan. Nah, jika dalam rantai makanan itu bisa terjadi perubahan. Perubahannya kenapa? Jika ada salah satu komponen dari rantai makanan tersebut maka akan mengganggu populasi daripada makhluk hidup dalam rantai makanan yang lain. Nah, semua di-mute dulu. Udah? Oke, mute dulu semua. Sebelum Lausa lanjut, semua mute dulu.
Udah di mute, masih ada suara. Udah? Nah, oke, langsung lanjut ya, di mute dulu. Nah, jika dalam rantai makanan yang tadi Rosa sebutkan, kalau misalnya si kakak, siapa itu? Tutup dulu lah speakernya. Udah? Nah, jika si kakak mati, apa yang terjadi dengan makhluk hidup lainnya? Jika si katak mati ya, apa yang terjadi dengan si belalang? Bagaimana dengan populasi belalang? Maka belalang jumlahnya akan bertambah banyak. Kenapa bisa bertambah banyak? Karena tidak ada lagi yang memangsa. Tidak ada lagi yang memakan si belalang. Akhirnya belalang bertambah banyak. Nah, bagaimana dengan populasi rumput? Karena belalang bertambah banyak, maka populasi rumput akan bertambah sedikit. Dia akan berkurang. Kalau misalnya katak mati. Bagaimana dengan si ular? Kalau katak mati, maka si ular akan mati. Bagaimana dengan si elang? Si elang akan mati. Nah, dalam rantai makanan, semua hewan dianggap tidak memiliki makanan pengganti. Semua hewan tidak memiliki makanan pengganti. Jadi makanannya itu, makanan katak itu hanya belalang. Belalang makannya hanya rumput. Jadi diasumsikan makanannya itu hanya satu. Nah, kemudian contoh lainnya, misalnya bukan lagi si katak yang mati. Kalau misalnya si ular yang mati, apa yang terjadi dengan si katak? Ular mati ya, berarti tidak ada yang makan si katak. Maka populasi katak akan bertambah banyak. Bagaimana populasi si belalang? Belalang bertambah sedikit. Kenapa? Karena dimakan oleh si katak. Kalau belalang bertambah sedikit, bagaimana populasi si rumput? Populasi rumput bertambah banyak. Karena tidak dimakan oleh belalang. Nah, tinggal si elang. Bagaimana si elang? Elang tidak mendapat makanan, maka elang juga ikut mati. Jadi ingat ya, dalam rantai makanan diasumsikan tidak ada makanan pengganti bagi hewan tersebut. Makanannya itu hanya satu jenis. Kemudian, jika misalnya si elang yang mati, apa yang terjadi dengan si ular? Ular bertambah banyak. Apa yang terjadi dengan si katak? Ular bertambah banyak, dia makan banyak katak, katak menjadi bertambah sedikit. Katak bertambah sedikit. Bagaimana dengan si belalang? Bertambah banyak, karena tidak dimakan oleh si katak. Kalau belalang bertambah banyak, apa yang terjadi dengan si rumput? Bertambah banyak atau bertambah sedikit? Bertambah sedikit, karena dimakan habis oleh si belalang. Nah, jika yang terakhir, kalau belalang yang mati, apa yang terjadi dengan rumput? Tidak ada lagi yang memakan, berarti rumputnya bertambah banyak. Kalau belalang mati, otomatis si katak mati, ular mati, elang juga mati. Begitu juga si produsen, kalian bisa bayangkan, kalau misalnya produsen tumbuhan itu mati, maka semua makhluk hidup juga akan mati, karena tidak ada sumber makanan. Inilah tentang populasi atau perubahan populasi dalam rantai makanan. Kemudian dalam rantai makanan itu bisa saling berhubungan, membentuk namanya jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan beberapa rantai makanan yang membentuk jaring-jaring yang saling berhubungan. Jadi saling berketerkaitan. Nah, kita lihat contohnya ya. Ini juga sudah saya bagikan ke kalian. Ini adalah bentuk jaring-jaring makanan. Dalam jaring-jaring makanan itu terdapat beberapa rantai makanan.
Kita hitung ya, ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan. Nah, ada beberapa langkah untuk menentukan berapa rantai makanan. Langkah yang pertama itu, kalian harus menemukan siapa produsen. Di sini produsennya siapa? Sawi dan bunga sepatu. Setelah kalian temukan produsen, kalian harus temukan yang namanya konsumen puncak. Jadi kalian tahu awal dan tahu akhir. Nah, langkah selanjutnya kalian tinggal lihat tanda panahnya saja. Ikuti tanda panah ini. Maka kalian akan dapatkan jumlah rantai makanan dalam jaring-jaring makanan. Yuk kita hitung ya. Ada berapa rantai makanan di jaring-jaring ini? Ada 5 rantai makanan dalam jaring-jaring ini. Bagaimana cara dapatnya? Kita mulai dari produsen. Kalian pilih mau mulai dari sawi atau bunga sepatu dulu. Langsung dari sawi ya. Dari sawi ikuti tanda panahnya. Sawi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh, tunggu ya, belum. Tikus dimakan oleh elang. Itu adalah rantai makanan pertama. Kemudian sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang. Itu rantai makanan kedua. Nah, kemudian sawi. Kembali lagi ke sawi karena dia ada cabang lagi ya tanda panahnya ya. Sawi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Jadi sudah ada 3 rantai makanan. Sawi sudah habis, belum, masih ada 1 tanda panah lagi. Sawi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Maka sudah ada 4 tanda panah. Ada 4 rantai makanan. Dan yang terakhir, sawi sudah habis ya tanda panahnya ya. Kita beralih ke produsen yang lain yaitu bunga sepatu. Kita ikuti tanda panahnya, bunga sepatu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Habis karena tidak ada tanda panah lagi. Berarti dalam jaring-jaring makanan ini terdiri dari 5 lantai makanan. Kalian tuliskan rantai makanannya sebanyak 5 buah. Inilah cara mencari rantai makanan dalam jaring-jaring makanan. Nah, kita sudah belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Nah, tuliskan rantai makanan yang terdapat pada jaring-jaring makanan halaman 102, buku paket, tema 5. Coba dibuka. Nah, kalau kalian lihat, banyak atau enggak ini? Ini banyak. Jaring-jaring makanan ini banyak. Ini hewan semua kalian sudah kenal ya. Nah, ini kita namakan pohon, rumput, ayam, ulat, belalang, katak, elang, ular, tikus. Nah, tugas kalian adalah menuliskan seperti yang tadi. Kalian tuliskan jumlah rantai makanan, kemudian kalian urutkan satu persatu ke bawah. Nah, langkah-langkahnya harus ingat, tentukan dulu siapa produsen. Produsen itu pohon dan rumput. Dan tentukan siapa konsumen puncak. Setelah kalian tentukan produsen dan konsumen puncak, kalian tinggal ikuti tanda panahnya. Perhatikan ini semuanya bercabang. Ya. Jadi kalian perhatikan, kalian hitung ada berapa rantai makanan dalam jaring-jaring makanan ini. Jika jawaban kalian betul, kalian langsung dapat nilai 100. Jika kalian perbaiki, nilai kalian lebih tinggi. Misalnya ada salah, langsung kasih tahu, kalian perbaiki, kalian foto ulang, baru langsung kasih nilai yang lebih tinggi. Ya, kalian coba hitung mulai dari pohon. Setelah itu baru kalian mulai dari rumput. Semuanya harus berakhir di konsumen puncak. Berawal dari produsen, pohon atau rumput harus berakhir di konsumen puncak yaitu elang. Mengerti ya? Bentuknya buat seperti yang tadi.
kalian tuliskan jumlah rantai makanannya, baru buat nomor 1. Misalnya jumlahnya ada, ini di atas 10 ya, lebih dari 10 rantai makanan ini. Jadi misalnya 10, kalian tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Lebih dari sana, kalian tuliskan lagi ke bawah. Mengerti untuk tugas ini ya? Jika sudah selesai, kalian boleh fotokan dan kirimkan ke Lause. Nah, untuk teman kalian yang tidak ikut Zoom, mereka harus lihat dulu linknya, baru bisa mengerjakan latihannya. Jadi kalian kan sudah tahu, kalian boleh langsung kerjakan. Nah, kita sudah belajar tentang rantai makanan, kalian harus tetap semangat kerjakan latihannya, tetap rajin. Kita akan bertemu lagi di Zoom yang akan datang. Nah, kalian sudah tahu ya,